Kembali lagi di podcast Pokoknya Senang bersama saya Hasirawan dan Pak Agung Pranoto. Ya, kembali ke pertanyaan tentang sastra lama dan modern, Pak Agung. Apa sih perbedaan sastra lama dan modern menurut pandangan Pak Agung sendiri? Perbedaan sastra lama dan sastra modern. Sastra lama itu sebuah karya sastra yang berkembang atau hidup pada zaman tradisional, ya. Kalau sastra modern otomatis karya sastra yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat modern. Antara karya sastra lama dengan karya sastra modern itu memiliki ciri perbedaan yang sangat mencolok. Misalnya karya sastra lama itu penulisnya tidak ada atau anonim, ya, anonim, selama ini anonim. Terus disampaikan secara lisan, karena turun temurun. Ya. Kemudian yang ketiga, karya sastra lama itu sifatnya istana sentris, bicara tentang kerajaan era dulu dan seterusnya itu. Terus terikat, karya sastra lama itu terikat yang ketat oleh aturan-aturan penulisan. Berbeda dengan karya sastra modern. Karya sastra modern itu tidak lagi istana sentris tapi masyarakat sentris. Ya, masyarakat sekitar pada umumnya itu dijadikan objek untuk penulisan karya sastra modern. Kemudian dari sisi dinamisme, karya sastra modern lebih dinamis, lebih penyair atau pengarang lebih kreatif untuk membuat karya sastra yang bermacam-macam itu, ya. Itu artinya berarti sudah tidak lagi terikat oleh aturan-aturan penulisan karya sastra yang kaku gitu, ya. Kemudian masyarakat sentris, sekali lagi masyarakat sentris itu ya sekitar orang-orang sekitar kita yang dengan objek untuk penulisan karya itu. Kemudian apalagi ya? Ya intinya itulah mas perbedaan antara karya sastra lama dengan karya sastra baru. Jadi yang jelas karya sastra lama itu statis, sastra modern itu lebih dinamis. Ini seiring dengan perkembangan kreativitas pengarang atau penyair Indonesia itu. Berarti kayak sastra, terutama sastra modern diberikan kemerdekaan dalam berkarya, gitu? Betul sekali mas. Kita diberikan semacam kemerdekaan kreativitas dalam hal berkarya itu, kita diberikan kebebasan. Mau kita membuat karya seperti apa nanti ya tetap ini diberikan kebebasan kepada kita. Jadi kebaruan-kebaruan dalam karya sastra modern itu wajar, sangat terjadi, sering terjadi, sehingga muncul generasi angkatan pujangga baru, angkatan balai pustaka, pujangga baru 45 sampai pada dekade sekarang ini terkait dengan ya kreativitas yang muncul pada setiap angkatan itu. Ya sekarang apalagi kalau kita banyak membaca karya yang ada di media sosial, misalnya di Facebook, karya sastra misalnya puisi itu sekarang bermacam-macam modelnya, tidak lagi seperti yang dulu. Sekarang ada puisi Dukoto 2,7, ada pusai atau singkatan dari puisi bonsai misalnya itu. Kemudian ada juga puisi-puisi lainnya, puisi esai misalnya, itu juga berkembang di era sekarang. Tetapi di antara sekian banyak perkembangan kreativitas di era sekarang ini, belum ada legitimasi khusus yang ini akan masuk pada sejarah sastra angkatan berikutnya. Itu belum ada pemikiran atau kajian-kajian yang ke arah perkembangan sastra di era pasca 2000-an misalnya. Lalu Bang, kalau saya lihat di masa sekarang ini banyak sekali sastrawan itu yang karyanya menuju ke sastra modern. Jarang sekali terlihat sastrawan zaman sekarang berkarya dengan sastra lama. Apa yang membuat sastra lama itu ditinggalkan, Pak Agung? Ya, membuat karya sastra lama ditinggalkan itu mungkin kita banyak yang tidak mengenal karya sastra lama. Karena generasi sekarang itu kan berbeda dengan generasi masa lalu. Kalau generasi masa lalu masih dekat dengan masyarakat tradisional, ini masih sangat dekat dengan karya sastra lama. Tetapi sebetulnya di era sekarang kita itu boleh saja banyak membaca karya sastra lama, produk lama. Tapi coba misalnya kita tangkap idenya seperti apa, lalu kita kemas kembali, kita tuliskan kembali dengan gaya penulisan karya sastra modern. Pakem-pakemnya harus kita ubah, kita rombak sedemikian rupa, kita berikan kreativitas baru.
ini perlu dilakukan juga. Jadi artinya di era modern, di era sekarang ini, kita sebenarnya boleh-boleh saja menggunakan karya sastra lama, produk sastra lama, kemudian kita tangkap gagasannya seperti apa, kita tuangkan, kita tambah dengan kreativitas baru, dan menjadi karya sastra modern. Kan karya sastra modern itu tidak selalu mengangkat hal-hal yang modern, bisa juga mengangkat hal-hal yang berbau lama, boleh. Tapi tetap harus ada kreativitas loh ya, harus ada kreativitas dari pengarangnya, sehingga ini tetap nanti masuk pada karya sastra modern. Baik Pak Agung. Lalu apa sih solusi mungkin dari Pak Agung sendiri agar karya sastra lama tidak ditinggalkan oleh generasi-generasi selanjutnya? Baik, solusi agar karya sastra lama tidak ditinggalkan oleh generasi selanjutnya. Ini muaranya pada pembelajaran sastra di sekolah atau di kampus. Kalau saya melihat di kurikulum yang ada, kurikulum 13 atau Kurtilas itu tetap kok pembelajaran bahasa dan sastra yang ada itu tidak mengabaikan karya sastra produk lama. Saya melihat misalnya pelajaran di SD kelas 4 ya, itu ternyata juga memasukkan misalnya tentang dongeng atau cerita rakyat dan sebagainya. Ini berarti kan karya sastra lama tidak ditinggalkan di era sekarang. Di kalangan perguruan tinggi yang notabene jurusan pendidikan bahasa dan sastra, sastra lama masih dipelajari lagi. Ini tujuannya adalah ya agar produk karya sastra lama itu tidak ditinggalkan oleh generasi muda, itu ya. Ya intinya kita jangan melupakan sejarah lah. Kita pernah mendengar istilah jas merah, jangan melupakan sejarah, itu ya. Ingat bahwa kalau dulu tidak ada karya sastra lama, pasti tidak akan mungkin sastra yang modern. Baik Pak Agung. Sastra lama itu kalau boleh tahu, Pak Agung pernah buat nggak ke sastra lama itu? Dulu Mas pernah membuat semacam pantun. Hanya sebatas ya pantun, tapi juga pernah saya membuat cerita rakyat, misalnya cerita rakyat Tak Cisoko, kemudian cerita rakyat yang lainnya saya sudah lupa kalau tidak membuka kembali ya, dokumen-dokumen clipping karya saya lupa. Tapi sekali lagi saya pernah membuat cerita anak-anak tapi mengangkat persoalan lama. Ya misalnya cerita Cisoko, cerita Surabaya, legenda terjadi Surabaya itu seperti apa sih, antara pertarungan antara ikan suara dan buaya kan sebelumnya kan waktu itu. Terus akhirnya setelah terjadi pertarungan yang luar biasa, mereka akhirnya bersatu kembali. Terus akhirnya muncul nama kota Surabaya. Baik Pak Agung. Kalau sastra modern sendiri menurut Pak Agung, apakah sastra modern itu masih apa ya istilahnya itu pernah menemukan karya sastra modern yang diambil dari karya sastra lama? Saya kira kalau kita mau melacak, banyak juga ya karya sastra lama yang sekarang dikreasi kembali menjadi karya sastra modern. Saya kira banyak kok. Coba dilacak di toko-toko buku, pasti akan kita temukan. Jadi produk karya sastra lama diubah kembali ke dalam bentuk karya sastra modern itu sudah dilakukan juga oleh pengarang-pengarang Indonesia atau sastrawan Indonesia itu. Kalau dalam bidang puisi banyak juga kan yang bicara tentang masa lalu, tentang tradisi masa lalu. Misalnya puisi-puisi Darmanto Djatman dan seterusnya. Kemudian novel-novel Ronggeng Teguh Parok itu kan sebenarnya mengangkat tradisi lama kan itu, tentang budaya-budaya dulu, budaya apa ya, kalau di Jawa namanya tayub. Iya, muncul kan itu. Seni-seni sandur itu kan tradisi lama juga, tapi juga masih berkembang sampai sekarang. Di Tuban itu ada seni sandur, di Madura juga ada seni sandur. Pak Kaswati kalau tidak salah pernah membuat penelitian tentang seni sandur itu, dan itu masih berkembang juga di era sekarang. Baik Pak Agung, lalu kita membahas tentang pembelajaran sastra. Iya. Ya. Lalu pertanyaannya, pembelajaran sastra, sarannya untuk para pemuda yang ingin memulai berkarya itu seperti apa tahap-tahapnya? Dan sebelum itu, kalau boleh kita break dulu, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap kembali di podcast Progresina.